adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Di sini Kak Dori akan membahas tentang persamaan eksponen. Ada di pelajaran SMA atau SMK. Kalau di SMA ada di Matematika Minat, bab 1 semester 1. Persamaan eksponen ini dibagi menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama menyelesaikan A pangkat fx sama dengan B. Bentuk yang kedua menyelesaikan A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Bentuk yang ketiga menyelesaikan A dikali P pangkat 2x ditambah B dikali P pangkat X ditambah C sama dengan 0. Oke, persamaan eksponen ini kakak bagi menjadi 3 video nantinya. Video ini kita membahas bentuk yang pertama. Membahas bentuk pertama serta latihan-latihan soal bentuk yang pertama. Oke adik-adik, silakan disimak. Oke adik-adik, kita latihan soalnya. Kita perhatikan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Bentuknya sama seperti bentuk yang pertama ini. A-nya sebagai 2. Pangkatnya di sini kan Fx. Di sini pangkatnya X. Sama dengan B. B ini adalah angka. Berarti 2 pangkat 3 ini adalah si B. Jadi dapat kita buat seperti ini ya. Di sini kan basisnya sama. Sama-sama berbasis 2 atau sama-sama bilangan pokoknya 2. Kita tulis di sini. Kita panahkan. Bilangan pokok sama, maka pangkatnya diturunkan. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, pangkatnya kita turunkan. X sama dengan 3. Sudah jelas ya adik-adik yang ini? Yang B, 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 8. Bilangan pokoknya sama. Jadi pangkatnya langsung saja kita turunkan. 3x dikurang 1 sama dengan 8. Kita akan menentukan nilai x. 3x sama dengan 8. Dari pengurangan pindah ruas menjadi pertambahan. Tambah 1. 3x sama dengan 9. X sama dengan 9/3. 3x artinya kan 3 dikali x. Dari perkalian pindah ruas menjadi pembagian. X sama dengan 3. Oke? Oke adik-adik, kita akan lanjut latihan soalnya. Di sini kakak ambil di halaman 50. Nomor 1 dan nomor 4. Yang ini nomor 4A. Kita perhatikan 5 pangkat X kuadrat dikurang 2X sama dengan 125. Bentuk ini sama seperti bentuk pertama. Bentuk umum ke-1. 5 pangkat X kuadrat dikurang 2X ini adalah A pangkat fx sama dengan B-nya 125. Jadi, untuk mengerjakan ini, kita tentukan basisnya. Di sebelah kiri kan basis 5. Maka sebelah kanan kita ubah. Dari 125, kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis 5. Kita tulis yang sebelah kiri. 5 pangkat X kuadrat dikurang 2X
sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Basisnya sudah sama, maka pangkatnya kita turunkan saja. X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 3. 3 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat dikurang 2X. Dari positif, pindah ruas menjadi negatif. Negatif 3 sama dengan 0. Sehingga membentuk persamaan kuadrat. Kalau ada persamaan kuadrat, maka perlu kita menggunakan pemfaktoran. Ada di pelajaran kelas 9. Kalau adik-adik bingung, adik-adik bisa melihat di deskripsi video ini. Video pemfaktoran kelas 9. Atau bisa diklik di atas ini ya. Kita faktorkan X kuadrat dikali negatif 3. Hasilnya negatif 3X kuadrat. Kenapa negatif? Positif dikali negatif hasilnya negatif. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 3X kuadrat? Berapa kali berapa yang hasilnya 3? 1 kali 3, 1 dikali 3. Ada X kuadrat, maka di sini X, sini X. Tandanya negatif, kita lihat di tengah-tengah. Negatif 2, maka negatif ini kita buat di 3. Yang ini positif, positif 1X. 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Kita lanjut. Yang ini X kuadrat. X kuadrat. Yang ini ya. Negatif 2X ini kita ganti dengan X dan negatif 3X. Yang ini kita ganti yang ini sama yang ini. Ditambah X dikurang 3X dikurang 3 sama dengan 0. Kita akan pasangkan dua-dua pasang. X kuadrat ditambah X. Negatif ini miliknya si 3X. Negatif 3X dikurang 3. Kita lanjut ke sini ya. Perhatikan. Di sini kan mempunyai X. X-nya kita keluarkan. Kita tulis X buka kurung. X kuadrat dibagi X, hasilnya X. Ditambah X dibagi X 1. Karena di sini X tambah 1, maka di sini kita buat X tambah 1 sama dengan 0. Yang ini kita tulis. Dari sini ya kita dapatkan negatif 3X dibagi X. Negatif 3X dibagi X hasilnya negatif 3. Oke. Kalau kita kalikan ini ke dalam, bentuknya sama seperti ini. X dikali X, X kuadrat. X dikali positif 1, positif X. Pertambahan itu adalah positif. Negatif 3 dikali X, negatif 3X. Negatif 3 dikali positif 1, negatif 3. Pengurangan ini adalah negatif. Yang di luar kita dekatkan. X dikurang 3, tutup kurung. Baru X ditambah 1 sama dengan 0. Yang ini kita hanya tulis sekali saja, X tambah 1. Oke, sudah paham adik-adik? Kita akan menentukan nilai X. Dari yang ini dulu. X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan, dari negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3.
Atau yang ini, X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian HP sama dengan dari yang terkecil, negatif 1,3. Nah, ini HP-nya, negatif 1,3. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke adik-adik, kita akan lanjut. 2 pangkat X kuadrat dikurang 6X sama dengan 1/32. Di sini kan basisnya 2. Maka 1/32 ini kita jadikan basis 2. Gimana caranya? Kita tulis dulu yang di kiri. 2 pangkat X kuadrat dikurang 6X sama dengan 32 ini 1/32 kita naikkan ke atas menjadi pangkat negatif. Dari pangkat positif kita jadikan pangkat negatif. 32 pangkat negatif 1. Ini merupakan sifat perpangkatan. Kalau adik-adik masih belum paham sifat-sifat perpangkatan atau sifat eksponen, dapat adik-adik lihat di kolom deskripsi atau mengklik di atas ini ya, sifat-sifat perpangkatan. Kita akan lanjut. 2 pangkat X kuadrat dikurang 6X sama dengan 32 ini kita jadikan basis 2. 2 pangkat 5 dipangkatkan negatif 1. 2 pangkat X kuadrat dikurang 6X sama dengan pangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya kita kalikan menurut sifat perpangkatan. 2 pangkat 5 dikali negatif 1. 2 pangkat X kuadrat dikurang 6X sama dengan 2 pangkat negatif 5. Oke, basisnya sudah sama. Maka pangkatnya kita turunkan. X kuadrat dikurang 6X sama dengan negatif 5. Kita akan pindahkan negatif 5 ini ke ruas kiri. X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kalau pindah ruas, maka tandanya atau operasi hitungnya berubah. Dari negatif pindah ruas menjadi positif. Kita akan mencari pemfaktoran. Ini kan bentuk persamaan kuadrat. Jadi menentukan akar-akarnya X1 dan X2. Kita buat di sini ya. X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. X dikali 5. X kuadrat dikali 5. Hasilnya positif. Positif 5X kuadrat. Berapa kali berapa yang hasilnya positif 5X kuadrat? 1 kali 5. Karena di sini X kuadrat, kita buat di sini X. Di sini positif. Sedangkan di tengah-tengahnya negatif. Maka kita buat negatif. Negatif dikali negatif, positif. Utang 1, ngutang lagi 5, maka ngutang 6. Negatif 1 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 6. Lanjut, X kuadrat dikurang X dikurang 5X ditambah 5 sama dengan 0. Negatif
6x ini kita ganti dengan negatif x dan negatif 5x. Baru kita kurungkan dua-dua pasang. Negatif ini miliknya 5x. X kuadrat dikurang x sama-sama memiliki x. X-nya kita keluarkan. X kuadrat dibagi x, x. Negatif x dibagi x, negatif 1. Karena di sini x kurang 1, maka kita buat juga di sini x kurang 1 sama dengan 0. Negatif 5x dibagi x, negatif 5. Yang di luar kita dekatkan. X dikurang 5, X dikurang 1 sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Atau X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Jadi HP-nya sama dengan dari yang terkecil 1,5. Oke adik-adik, sudah paham? Kita akan lanjut satu soal lagi. Soal yang terakhir, 4 pangkat 2x kuadrat ditambah 2x sama dengan 8. 4 dan 8 bilangan pokoknya berbeda, maka perlu kita samakan. Sama-sama bilangan pokok 2. 4 ini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi. 2x kuadrat ditambah 2x sama dengan 8. Bilangan pokoknya 2, pangkatnya 3. 2 pangkat 3. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 2x kuadrat, 4x kuadrat. 2 dikali positif 2x, positif 4x, sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita turunkan. 4x kuadrat ditambah 4x sama dengan 3. Karena di sini kan pangkat tertinggi adalah pangkat 2, maka kita jadikan dalam bentuk sama dengan 0. Kita pindahkan dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat. Maka perlu kita menentukan x1 dan x2. Pemfaktoran. 4x kuadrat dikali negatif 3. Hasilnya negatif 12x kuadrat. Positif kali negatif, negatif. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 12? Tetapi kalau kita tambahkan hasilnya positif 4. 2 kali 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Di sini kan ada negatif, maka negatifnya kita buat di 2. Ada x kuadrat, x. Negatif 2x dikali 6x, hasilnya negatif 12x kuadrat. Negatif 2x ditambah 6x, hasilnya positif 4x. Baru kita buat di sini ya. 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 6x dikurang 3 sama dengan
0. Kita akan pasangkan dua-dua pasang. 4x kuadrat dikurang 2x. Sama-sama memiliki 2x. 2x-nya kita keluarkan. 4x kuadrat dibagi 2x. 2x. Negatif 2x dibagi 2x. Negatif 1. Karena di sini 2x dikurang 1, maka di sini juga kita tulis 2x dikurang 1 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. 6x dibagi 2x, 3. Positif 3. Yang di luar kita dekatkan 2x ditambah 3 dikali 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3/2. Atau 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. HP sama dengan dari yang terkecil negatif 3/2, 1/2. Oke adik-adik, kita sudah menentukan persamaan eksponen. Bentuk yang pertama, menyelesaikan A pangkat fx sama dengan B dengan B sama dengan A pangkat N. Oke? B yang ini di sini kan 8. 8 ini kita jadikan bilangan berpangkat. 8 ini kita jadikan 2 pangkat 3. Sama kan bentuknya adik-adik? Bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua, kakak akan jelaskan di video selanjutnya. Oke adik-adik, terima kasih telah menonton dan telah belajar bersama Kak Dori. Jika adik-adik belum paham atau ada pertanyaan, bisa adik-adik tulis di kolom komentar. Yuk, ajak teman-teman sekolah untuk belajar bersama Kak Dori Hutapea. Like video-video Kak Dori, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bye-bye.